Oke, saat ini gue punya versi terbaru dari Cubis Curhat Bisnis. Jadi sebenarnya awalnya tuh gue cuma pengen coba membantu aja menerima curhatan orang soal usaha mereka masing-masing. Siapa tahu gue bisa tanggepin dengan positif, siapa tahu gue bisa bantu. Kebetulan gue juga seneng dengan bisnis, dengan berusaha, dengan marketing. Pengen tahu apakah ada manfaatnya juga. Gue jalanin bisnis kan juga baru-baru ini, siapa tahu ada manfaatnya. Nah, bersama dengan gue adalah Bagas Darmawan. Apa kabar Bagas? Baik, Bang. Lu waktu ngelihat postingan gue di Instagram soal curhat bisnis, uh, langsung bercerita soal bisnis kerupuk orang tua gitu ya? Betul. Oke, coba cerita dulu deh dari awal. Ini sebenarnya bisnis kerupuk ini kerupuk apa kalau boleh tahu? Ini kerupuk, kalau Abang tahu kerupuk putih yang bulat, Yang kerupuk kerupuk yang keriting. betul. Ah, oke. Terus ada kerupuk lipat gitu, warnanya coklat, setengah lingkaran. Apaan tuh kerupuk lipat? Ya itu dipanggilnya kerupuk lepit sih, Bang. Lepit. Ya, Tadi lu bilangnya lipat. ya lipat bahasa Indonesianya, tapi kalau orang-orang kerupuk sih bilangnya kerupuk lepit. Yang mana sih yang coklat kotak gitu? Coklat setengah lingkaran. Coklat setengah lingkaran kayak gimana? Ada nggak barangnya? Wah, nggak ada lagi, nggak ada tuh. Gue sambil Google deh. Oke, coba ceritain ulang apa yang lu taruh di kolom komentar ke gue deh. Sekalian yang nonton juga mungkin bisa dengar. Oke. Jadi, perkenalkan, nama saya Bagas Darmawan. Jadi, orang tua itu punya, usaha rumahan untuk produksi kerupuk. Saat ini sih udah jalan 20 tahunan, lebih. Ya. Terus, dulu itu produksi kerupuk kita tahu kan bahwa lumayan gede lah, orang-orang kerupuk itu pasti adalah di misalkan di warung-warung atau di mana. Nah, tapi, sayangnya sekarang itu tren kerupuk itu lagi turun banget. Bahwa dulu tuh kami punya 20 bahkan 30 karyawan dan pengiriman ke mana-mana, tapi sekarang tuh karyawan sisa dikit, bahkan mungkin cuma belasan orang doang. Terus kalau dulu tuh kita, sampai ke catering, kita sampai ke restoran-restoran. Nah, sekarang tuh kita kalau misalkan orang-orang sering lihat tuh di pinggir jalan orang dorong gerobak. Nah, itu tuh biasanya tuh ada gerobak kerupuk, gitu. Jadi sekarang tuh penjualannya hanya pakai gerobak dan hanya pakai motor yang motor bawa kerupuk doang. Terus juga, saat ini karena tren kerupuk lagi turun, otomatis, butuh penyesuaian dong. Nah, kita mau menyesuaikannya cukup sulit karena mau masukin ke Alfa atau Indomaret, kita belum ada izin usaha karena terbentur dengan, PBB segala macam. Mau Sorry. Nggak punya izin usaha karena nggak punya PBB. PBB-nya masih nunggak, lebih tepatnya. Oh gitu. Iya. Oke. Terus. Kemudian, kita mau misalkan jualan online juga, saya lihat udah banyak banget, toko-toko misalkan toko-toko oleh-oleh yang jualan kerupuk juga dan jualan, snack-snack lain, takutnya kita juga, kurang bersaing. Kemudian juga, setelah itu karyawan di kami itu Bang, sistemnya itu kekeluargaan. Jadinya maksudnya kita nggak punya kontrak kerja, kita nggak punya apa. Jadi kalau misalkan ada pedagang kerupuk, terus misalkan saudaranya mau jualan kerupuk, ya udah tinggal datang aja, terus nanti, mereka ngambil kerupuk dari kita dan lain-lain. Terus, juga dari kita pun mencat orang juga nggak bisa karena ya kita nggak punya kontrak kerja, kita nggak punya perjanjian segala macam. Kemudian dari Covid ini karena pemasukan mereka menurun, nyokap dan bokap juga nggak tega kalau misalkan, motong gaji atau mereka kesusahan nggak keliling, nggak jualan. Akhirnya otomatis beberapa bulan ke belakang, nyokap, ngebantu orang-orang itu dengan, ada yang biasanya dikasih makan, misalkan makan siang, makan malam, kemudian, gajinya nggak dipotong, tapi uang makannya tetap, otomatis hal-hal inilah yang ngeberatin, pengeluaran kita, tapi pemasukan kita juga sangat-sangat berkurang, itu sih. Oke Bagas, terima kasih atas ceritanya. Jadi ini kurang lebihnya gini ya, gua bakal nanya banyak kan tujuannya kan menyelamatkan bisnis lu. Lu curiga bisnisnya akan diserahkan ke lu gitu ya? Betul, karena, saya satu-satunya laki-laki di keluarga dan kakak saya perempuan udah kerja di kantoran. Emang lu sendiri belum kerja? Saya masih mahasiswa. Oke, boleh tahu nggak lu jurusannya apa? Jurusannya komunikasi di UNJ, khususnya sih sebenarnya komunikasi bisnis. Pas bener. UNJ dekat rumah sini. Dekat rumah Betul, sini. Dekat gue maksud gue. iya. Lu tinggal di mana? Saya di Tanjung Barat.
Jadi bisnis lu bisnis di Jakarta kurang lebihnya ya? Lebih tepatnya sih kelilingnya ke wilayah pasar Minggu. Oh gitu. Nah oke, gua akan nanya-nanya dulu ya soal, operasional bisnis biar gue bisa kebayang, mmm, apa namanya, kalau misalkan lu nggak nyaman untuk jawab bilang aja, "Saya nggak bisa bilang Bang," gitu ya, nggak apa-apa ya. Iya, Tapi gua akan coba untuk ngeraba bisnisnya seperti apa, nanti paling gua kasih masukan, keputusan tapi tetap di tangan lu ya. baik. Gue cuma dan belum tentu kan masukan gue benar. Pertama-tama yang gue pengen tahu adalah, ketika lu bilang apanya menurun ya tadi ya, animonya menurun, apa tadi lu bilang? Iya, trennya menurun. Trennya menurun itu pertimbangannya apa? Unit yang terjual turun atau ada aspek lain? Satu unit yang terjual turun, Mmm, terus juga biasanya kalau penjualan kerupuk itu kan biasanya langsung ke warung-warung ya, Bang. Biasa kalau ada yang kaleng kerupuk itu biasanya ditaruh di warung-warung. Nah, itu juga sekarang warung-warung yang nerima kerupuk itu, menurun banget. Jadi, penjualannya ya paling cuma ke lingkungan-lingkungan sekitar, yang supply ke warung atau ke catering dan lain-lain itu sangat-sangat menurun. ya. Ngomong-ngomong gue udah Google tuh kerupuk lipat, itu ternyata kerupuk favorit gue. Oke, Oh, terus, pertanyaan selanjutnya, emang dulu waktu lagi sukses-suksesnya, itu penjualannya tuh, berapa banyak? Dan ngitungnya gimana? Lu ngitungnya per kaleng atau per piece terjual? Kaleng itu berarti kaleng kerupuknya. Lu jual iya. pakai kalengnya atau kerupuknya doang di kantong atau gimana sih? Kalau ke ini, kalau ke warung-warung itu biasanya per kaleng, Bang. Mmm. Iya, Sekaleng berapa isinya? sekaleng kalau kerupuk yang putih itu mungkin bisa sekitar, 20 mungkin. 20, 20. Satunya Iya. berapa, maaf? Satunya, biasanya dijualnya Rp500. Berarti 10.000, berapa sih? Satu kaleng? Berarti satu kaleng isinya 20. Heeh. Berarti, satu kerupuk kali Rp500. Ya enggak, berarti satu Berat kaleng berapa dijualnya? berarti satu kaleng itu sekitar iya benar 10.000 ya kalau nggak Nah, salah. saya pikir saya bego. Jadi lu jual sama kalengnya? Setiap kali lu jual sama kalengnya? Harga kaleng juga udah dimasukin Oh, dalam biaya? enggak, jadi kalau misalkan nanti sudah habis, kalengnya akan diisi ulang, Oke, oke. Mmm, Terus kalau yang kerupuk lipat sama? sama. Oke. Nah dulu sorry, lu hitungannya per unit tadi ya lu bilang ya? Dulu Iya itu betul. kejualnya berapa zaman-zaman sukses sehingga sekarang lu bisa turun? Dan sekarang jadi berapa? Wah, kalau dulu tuh, oh kita banyak banget sih, Bang. Saya nggak ngitung pastinya ya, karena Mmm. kalau dulu pun kita, 2 hari sekali itu supply ke salah satu catering di Karawang, itu sekali supply itu satu mobil box gede gitu. Oh, targetnya pabrik ya? Dulu ya? Dulu targetnya catering, Oh sorry, catering catering ya? iya betul. Apa yang terjadi sama catering tersebut sekarang? Akhirnya catering-nya waktu itu, karena juga, saya kurang tahu sih, sebenarnya di sono itu ada mungkin ada pengurangan atau apa, tapi akhirnya, nggak lanjut ke sana lagi. Oke, oke. Dan sekarang lu bilang sedikit karena yang terjual cuman? Yang terjual mungkin kalau ibarat kalau misalkan dulu itu pedagangnya ada 20, satu mereka bisa bawa satu gerobak besar gitu, sekarang mungkin pedagangnya cuma 6, mungkin cuma 7. Tapi lu nggak tahu hitungan unitnya berapa ya? Susah ya? Susah karena setiap hari, beda-beda. Mmm, oke. Jadi lu ngukur, trennya udah menurun itu karena penjualannya turun? Betul. Oke. Kita pelan-pelan ngebedahnya ya, karena, analisa lu penjualannya menurun, atau animonya ya, ketertarikan orang sama kerupuk menurun karena penjualan menurun tuh bisa saja nggak akurat, Bagas. Karena lu ngukurnya cuman dari unit terjual. Padahal kan unit terjual tuh bisa aja karena distribusinya yang udah harus berubah. Jadi distribusi yang lu pakai dulu, channel distribution yang lu pakai dulu, yaitu ke catering, yaitu ke warung, mungkin harus berubah bisnis model, berubah, ini loh, end end customer itu berubah. Dari yang tadinya istilahnya ya, kalau istilah bisnis zaman sekarang kan B2B ya, dari pengusaha ke pengusaha gitu. Betul, iya. Mungkin sekarang tuh ke B2C, karena gua kasih tahu ya, kantor gua, Comika, kan kantor gua di Kuningan. Iya. Tahu nggak apa yang gua tanya setiap kali gua nyampe kantor? Apa? Mana kerupuk gua? Sumpah demi Allah nggak bohong gua, Bagas. Gua itu di kantor itu nyetok
2 kaleng kerupuk, isinya kerupuk keriting sama kerupuk lipat. Karena gue suka banget. Gue kalau makan tuh pakai beginian. Dan sebagai pertimbangan ya, kalau gue aja sekarang masih kayak gitu, dan anak-anak di kantor masih makan pakai kerupuk kayak gitu, berarti kan asumsinya kan nggak cuman gue doang sebenarnya. Kayaknya yang berubah adalah gaya hidup. Jadi orang udah nggak turun ke warung untuk makan. Orang makan misalnya ya dari kantor atau dari tempat tinggal karena sekarang banyak ojol. Jadi ketika dibilang tren menurun, gua sih rada ragu karena rumah gua aja ini rumah gua di bawah masih nyetok kerupuk gua. Kalau misalkan ada kerupuk di rumah, gua happy-nya bukan main gitu. Dan mmm, sehingga asumsi bahwa tren orang makan kerupuk itu berkurang tuh terlalu prematur. Karena matriks pengukurannya hanya jumlah penjualan turun. Ibarat kata gini nih, ibarat kata, mmm, apa ya, ibarat kata gue punya, warung mie ayam gitu ya, jangan warung mie ayam deh, gimana ya? Ya udah deh, anggaplah gue punya warung mie ayam gitu ya. Pada tahun 90-an warung mie ayam gue laku banget. Terus sekarang nggak ada orang datang ke warung gua. Terus gue asumsikan orang nggak suka makan mie ayam. Padahal enggak. Orang lebih pengen minta dikirim. Warung mie ayam gua nggak tercatat di eh, GoFood atau GrabFood gitu. Nah jadi kan untuk bilang bahwa trennya turun hanya karena penjualannya turun, itu bisa aja asumsi yang prematur. Ini ya gue yakin, nanti lu cek kolom komentarnya deh. Gue prediksi pada ngomong, enggak kok gue masih makan, gue masih makan, gue masih makan. Nah jadi satu ada eksperimen yang kita mesti tes, jangan-jangan emang salah pertimbangan. Mungkin lu mesti direct to consumer. Nah sekarang kita mau ngomongin soal jualan online. Lu bilang kalau lu mau jualan online, lu takut kalah bersaing sama yang sudah ada gitu ya? Iya betul. Oke, itu ketika lu bilang jualan online itu maksudnya apa? Jualan di Tokopedia, Shopee atau jualan di Instagram atau? Eee, di Tokopedia, ya semua sih Bang, maksudnya ada e-commerce dan juga sosial media. Oke, ketika lu bilang toko, cemilan ya tadi lu bilang ya? Iya. Itu isinya apa aja kalau boleh tahu? Beberapa hari lalu sih saya pernah lihat ya, karena saya jujur walaupun saya ini apa namanya, anak pengusaha kerupuk, saya suka banget cemilan-cemilan lain. Hmm, Jadinya dan saya sering beli online. Jadi itu ketika di satu toko online biasanya mereka lengkap, kalau misalkan, kayak toko oleh-oleh jadi misalnya ada keripiknya, ada kacangnya, ada kerupuknya dan lain. Jadi kayak di mana satu tempat orang bisa beli langsung, berbagai macam makanan gitu. oke. Tapi pernah nemu yang hanya jualan kerupuk lipat nggak? Sampai sekarang sih enggak. Oke. Lu nggak ngerasa itu peluang? Belum belum berasa sih. Oke gini, lu pasti pernah dengar gue bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik kan? Pernah Betul. dengar ya? Iya kan? Iya. Oke. Artinya gini, daripada kita mencoba sedikit lebih baik dari rasa kerupuk, yang mana kita tahu susah kan ya. Rasa kerupuknya bagus lebih enak daripada kerupuk lain. Ya gimana nandainnya kan gitu kan. Lebih baik kita main sedikit lebih beda. Karena dengan menjadi beda, kita kelihatan kan gitu. Untuk yang lagi nonton, gue coba kasih analoginya yang sering gue pakai adalah um, misalnya di tangan gue ada jarum jahit yang atasnya bolong itu, yang buat naruh benang. Misalkan di tangan gue ada jarum jahit. Ini jarum jahit tertajam sedunia. Bentuknya sih kayak yang lain aja, tapi dia lebih tajam daripada jarum jahit lain. Di lantai ada 1000 jarum jahit. Kayak jarum jahit yang ini bentuknya. Gue lempar ke lantai, gue cemplungin kan gak akan ketemu dong kasat mata. Tapi kalau jarum jahit yang tadi gue pegang itu tajamnya sama, besinya sama, tapi warnanya hijau, cuman beda lebih dikit aja. Terus gue cemplungin ke bawah, pasti ketemu kasat mata. Karena dia beda, sedikit lebih beda. Nah sekarang gua sih lebih mengusulkan gimana cara orang menemukan dagangan lu, menemukan kerupuk lu. Yang berarti kalau kita nggak pernah ngelihat orang lain jualan online hanya kerupuk lipat, berarti kan peluang. Kalau lu ngelakuinnya, lu satu-satunya. Nah, kalau gue jadi lu nih, Bagas, hal pertama yang gue lakukan adalah gue buka Instagram,
terus gue bikin kerupuk lipat Bagas misalnya, atau kerupuk lipat Darmawan. Gue suka banget kerupuk lipat soalnya. Anggaplah Bagas aja deh. Kerupuk lipat Bagas. Oke, gue buka Instagramnya. Abis itu kaleng kerupuk gua kan kaleng kerupuk warnanya kalau nggak hijau biru ya. Iya betul. Oke. Kalau gue jadi yang punya usaha lu, gue bikin pink atau gue bikin army atau gue bikin ungu atau gue bikin tie dye atau gue gambar aneh-aneh. Kaleng kerupuk kan kadang-kadang cuma satu sisi ya. Gue soalnya suka ngeliat kaleng kerupuk yang kacanya cuma satu sisi. Betul ya. Sisi belak kalau gue nih, gue bikin hitam belakangnya gue bikin gambar Darth Vader gitu. Terus gue bikin hitam terus belakangnya gue bikin Yoda gitu. Terus gue bikin Mario gitu. Atau apalagi karena gue lagi tur ya, gue bikin black kerupuk gitu, warnanya merah, logonya ini nih. Nah tuh, gokil, respect sekali. Nah, apa yang gue coba lakukan? Gue coba untuk bikin black kerupuk yang berbeda. Lalu apa yang gue lakukan? Gue foto semua black kerupuk itu, 9, gue bikin warna yang beda-beda. Terserah deh, mau 9-9-nya beda atau 9-9-nya pink semua. Apapun itu, pastiin di kaleng kerupuknya ada nama kerupuk lipat Bagas dan akun Instagramnya di kalengnya. Cet aja kecil, terus aja gitu. Nggak usah aneh-aneh, orang cuma pakai tangan doang kok, cuma nggak gambar doang. Jelek mah jelek lah. Cuman ini kan nggak ada aja yang bikin Baby Yoda di kaleng kerupuk gitu misalnya ya. Gue foto, lengkap dengan kerupuknya, gue kasih harganya, gue naikin dari rata-rata. Satu kaleng biasanya lu jual tadi berapa? 10.000 kan? Iya betul. Gue naikin dari 20.000. Percaya nggak lu Bagas sama gue? Hanya karena dia beda, orang berani beli lebih dengan harga lebih. Yakin gue. Abis itu, kalau gue jadi yang punya akun Instagram, gue bikin kuis. Coba lu selfie sama teman-teman kantor lu lagi makan pakai kerupuk dari kerupuk lipat Bagas, kasih lihat kalengnya. Nanti kalau misalkan lu lakuin itu, pembelajaran berikutnya dipotong 5.000 jadi cuman 15.000. Ya 15.000 gitu misalnya. Dan dengan itu jadi viral gitu. Instagram itu dan internet itu suka banget yang aneh-aneh gitu. Bahkan kalau mau lebih aneh lagi, gambar aja alat kelamin laki-laki. Tapi dengan sedikit lebih beda, orang akan mudah menemukan lu. Dan gue akan menyasar kantor. Kalau gue ya sekarang ya, gue langsung ganti. Kalau selama ini lu ke catering dan biasanya mengandalkan volume, atau mungkin ke warung, gue sekarang coba ke kantor. Gue akan geser konsumennya. Gue akan geser ke konsumen manapun yang masih makan beginian. Kalau perlu gue ke rumah. Mungkin secara volume nggak sama kayak waktu lu ngirim ke catering dengan satu truk gitu. Tapi toh sekarang volume lu emang kecil anyway gitu. Kalau emang produksi kecil ya udah kita geser aja. Siapa tahu tiba-tiba langsung nambah lagi. Jadi ada 2 hal sebenarnya. Satu, mungkin prediksi lu soal tren makan kerupuk itu turun adalah sesuatu yang prematur. Karena gua aja masih makan sampai sekarang. Dan bahkan nanti karyawan gue suruh nongol dari kolom komentar. Bahkan selalu gue tanya, pasti ntar mereka akan bilang, iya bener Mas Panji selalu nanyain kerupuk. Jadi kalau gue aja masih makan kerupuk, pasti yang lain makan kerupuk. Dan anak-anak sekarang banyak yang makannya di tempat kerja dan makannya masih pakai kerupuk gitu. Makan bakso, makan nyamin dan segala macamnya. Walaupun sekarang banyak pada WFH, tapi kalau kita mau fair-fairan dan jujur-jujuran Bagas, orang-orang udah pada mulai kantor juga sebenarnya. Cuman kayak kantor gua nih, setelah selesai PPKM kemarin, itu orang-orang tuh shifting ke kantornya. Jadi orang pada ke kantor 2 hari seminggu atau 3 hari seminggu. Tapi shifting, tapi kan berarti kan setiap hari ada orang di kantor. Dan rata-rata pada makannya di kantor. Jarang banget, anak kantor gue jarang banget keluar. Jadi menyasar mereka sebagai alternatif baru itu masuk akal atau yang lain. Dan gue curiga karena dunianya berubah, cara memasarkan produknya juga harus berubah. Nggak bisa di dunia yang baru memasarkan produk dengan cara yang lama. Dulu waktu gue kecil, gue dibilangin kalau gue nakal, gue dimasukin ke kaleng tukang kerupuk. Karena dulu masih ada. Itu kan kerupuk dagangan kayak lu gitu kan? Betul ya. Iya. Sekarang itu sudah nggak ada. Tapi bukan karena nggak ada yang beli kerupuk. Secara umum yang kayak gitu-gitu emang udah nggak ada. Tukang kue putu udah jarang, tukang nasi goreng dok-dok udah jarang, tukang mie ayam dulu zaman gue SD SMP
tukang mie ayam gerobak biru tuh banyak banget keliling Jakarta. Sekarang udah nggak ada. Tapi lebih kepada emang dunia udah berubah. Banyak orang yang mesen lewat online gitu. Nah jadi gua rasa ini sih moga-moga bisa jadi eee tips sedikit untuk lu dan soal ini ya, soal karyawan yang lu bilang kekeluargaan dan lu nggak enak untuk men-chat. Saat ini ada berapa sekarang? Saat ini ada sekitar, 17, 18 orang. Boleh tahu nggak mereka mereka tuh tugasnya apa saja? Tugasnya ada yang dagang, Hmm, kemudian ada yang, nyetak kerupuk, hmm, dan, ada yang ngegoreng. oke. Yang dagang berapa orang? Yang dagang mungkin sekitar, 7, 8 orang. Oke oke. Lu pernah denger yang ini nggak, tukang somai pink yang sempat viral itu? Iya, Ya udah gitu doang aja. Nah cuman nanti ya ujung-ujungnya Bagas, kayak tukang somai pink itu kan yang tukang somai dapatkan kan perhatian. iya, Dia dapat pembeli, tapi belum tentu dapat pelanggan. Paham bedanya ya? iya. Pelanggan berulang, yang membuat orang berulang itu hanya kualitas. Kita asumsikan kerupuk lu enak. By the way, lu tadi bilang distribusinya ke pasar Minggu doang tadi lu bilang ya? Iya, Lu ngebuka peluang untuk dagang ke daerah lain nggak dengan online gitu misalnya? karena kan pabrik kerupuk itu kan banyak ya Bang, maksudnya kayak di Jakarta aja ada beberapa, Mmm, dan, itu tuh udah terbagi areanya gitu. Jadi kayak gue, kayak saya misalkan gue juga cuma nggak apa-apa area Bro, oh ya, kan kita eee, seumuran. enggak dong. Kayak saya, di wilayah Pasar Minggu, terus nanti misalkan ada pabrik kerupuk misalkan di wilayah Pancoran, dia cuma bisa dagang di wilayah Pancoran, jadi udah ada area-areanya itu. Karena pakai sepeda atau pakai motor? Iya betul, dan juga karena, karena kita kenal satu dan lain pengusaha, jadi udah memang areanya itu udah terbagi-bagi dan nggak boleh, ke area lain gitu. Nah, kalau misalkan lu jualan online, terus lu dari pabrik lu di mana? Di Kebagusan, Tanjung Heeh, Barat. pabrik lu di Kebagusan, tapi orang di Bintaro pengen beli karena nemu online, dan orang itu mau bayar ongkirnya, bakal lu kirim nggak? Kirim sih pasti. Iya kan? Iya, Apalagi kalau misalnya emang unik, orang tuh aneh-aneh deh, apa namanya, usaha yang mereka lakukan untuk beli sesuatu yang mereka rasa akan membuat mereka jadi orang yang pertama gitu atau unik gitu. Nah, tapi yang gua lakukan ini tentu datang dengan, perubahan ya. Pertama, harus ada yang megang akunnya, terus kedua harus yang megang akunnya itu sebaiknya sih rajin ya. Lu tahu nggak sih di Instagram itu bisa ini gue sambil buka Instagram ya. iya, Nah, di Instagram tuh lu bisa buka ini, bisa kelihatan nggak? Bisa search kan, terus kan ada iya. places tuh, lihat nggak? Oh ya, ya ada. Ada places, terus udah gitu lu bisa misalkan gue tulis Rawamangun. Rawamangun Jakarta Timur kan muncul tuh. Iya, Terus keluar deh tuh tweet-tweet orang-orang sekitar Rawamangun, iya. ya kan? Ada yang top, ada yang recent. Nah, menurut gue, kalau gue jadi adminnya, gue sih nyuruh orang-orangnya untuk mampir ke posting-posting ini, gue lihat siapa nih yang rame nih. Ini ada yang lagi makan nih. Nih, tuh ada yang lagi makan. Mmm, apa nih, JKT Food Bank, mie ayam khas. Kalau gue nih, gue mention, tapi gue nggak jualan. Gue cuman akun kerupuk, lipat Bagas, mampir doang, "Wah enak banget ya makan mie ayam," gitu. Tapi nggak usah yang, "Wah enak banget ya makan mie ayam." Lebih enak kalau menggunakan kerupuk saya spam tuh, pasti dihapus. Gua aja suka ngapus yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kalau lu emang pengen nyasar sebuah area, lu tuh bisa yang kayak gitu, mampir aja. Mmm, tapi harus rajin gitu, harus disiplin dan jangan patah harang. Lu ngelakuin itu karena lu tahu ini jadi kebiasaan baru si bisnis ini gitu. Ada satu orang beli, tiba-tiba banyak, kan happy gitu. Dan itu semua dunia yang baru untuk jualan lewat Instagram gitu. Jadi, itu satu hal dan mungkin lo harus mikir dari mana ya gue bisa nemu cara untuk bisa ngechat si kaleng kerupuknya. Apakah gue punya keluarga yang bisa ngechat, yang mungkin nanti gue kasih bagi hasil kek, atau mau dibayar murah kek, atau gue sendiri yang suka ngechat dan segala macamnya. Tapi kan kuliah lu tuh apa, komunikasi bisnis?
Iya komunikasi tapi lebih menjurusnya kalau di UNJ itu komunikasi bisnis. Iya, ilmunya apa tuh? Yang dipelajari apa? Yang dipelajari ada public relation, ada advertising, ada, apalagi ya, ada, lumayan banyak sih. Iya, berarti kan sebenarnya kan kayaknya lu berpikir ilmu ini nggak pantas digunakan di bisnis kerupuk, padahal menurut gua sebaliknya. Kalau lu mau bisnis kerupuknya maju, aplikasikan ilmu yang lu pelajari. Kecuali lu kerjanya bolos mulu. Enggak Bang, enggak. Oke, gua nggak punya banyak waktu karena gua masih mau ketemu sama orang lain, tapi moga-moga ada manfaatnya ya, Bagas ya. Oke Bang. Siap, thank you, sukses untuk lu dan, abis ini gua mau coba ngorder kalau gua mau ngorder sama lu ngirim nggak ke kantor? Kantor gue di Kuningan? Oh, kirim sih pasti. Bener ya? Benar. Ya udah, nanti gua suruh arah kantor gua untuk ngetes kerupuk buatan lu, ya. Oke. Terima kasih banyak, thank Iya Bang. you, bye-bye. Bye-bye.